Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifanit Nur Oktaviana, NIM 191131026 dari kelas Gizi 6B. Saya akan mempresentasikan tentang sejarah singkat obat dari ekstrak tumbuhan untuk teknologi DNA. Hubungan kuno antara kedokteran dan agama. Seni ramalan pertama kali diketahui digunakan dalam pengobatan Babilonia, Asyur bersama dengan penggunaan astrologi untuk menentukan pengaruh konstelasi bintang pada kesejahteraan manusia dan etika medis. Dua aspek lain biasanya diuraikan selain ramalan, pengisiran setan, dan perawatan medis dicampur bersama untuk membentuk gambaran gabungan. Next. Kimia modern sebagai dasar konsep obat modern. Abad ke-18 menyimpulkan kemajuannya dalam kimia dalam lingkungan antusias Joseph Priestley pada tahun 1733 sampai 1804 di Britania Raya, Tom Wilhelm Schlegel pada tahun 1742 sampai 1786 di Swedia, Antoine Augustin Lavoisier pada tahun 1743 sampai 1794 di Prancis, mencabut praktikum alkemis dengan mengajukan makna yang tepat untuk reaktivitas kimia dan memberikan kepada sejumlah besar zat status reagen kimia. Next. Kelahiran kimia organik. Perubahan radikal dalam pengembangan bahan kimia baru terjadi ketika batu bara dan kemudian penyulingan minyak menawarkan begitu banyak peluang. Serta revolusi kimia pertama, lahirnya kimia organik juga merupakan lompatan maju dalam perkembangan industri kimia. Setelah ekstrak parafin, kimia turunan karbon dikembangkan dengan banyak konsekuensi industri selama sepertiga kedua abad ini. Michael Faraday pada tahun 1791 sampai 1867, fisikawan Inggris, menemukan benzena pada tahun 1825. Tetapi molekul organik pertama yang digunakan untuk sifat terapeutiknya adalah asiklik. Next. Ekstraksi alkaloid dari tanaman. Evolusi lain dalam konsep obat-obatan membentuk dasar dari revolusi lain. Banyak apoteker, terutama di Perancis dan Jerman, didorong oleh peningkatan pengetahuan dalam progres ekstraksi, mencoba mengisolasi zat yang bertanggung jawab atas kerja obat. Polifarmasi harus dihapuskan. Pierre Joseph Pelletier pada tahun 1788 sampai 1842 dan Francois Magendie pada tahun 1783 hingga 1855 menemukan alkaloid pertama yang pernah diisolasi dalam ipecac tradisional. Apoteker dan dokter berhasil memurnikan emetin dari pecacuannya pada tahun 1817. Next. Salisilat dan aspirin. Prinsip aktif lain yang segera diekstraksi dari tanaman adalah asam salisilat. Willow dan salisin dalam persaingan yang luas dengan pohon kina kulit kayu dan kina tidak pernah menjadi pengobatan yang sangat populer untuk demam atau gejala rematik karena dokter Skotlandia Thomas John McLagan pada tahun 1838 sampai 1934 yang meluncurkan salisin pada tahun 1876. Di dalam Spirea species, asam salisat disiapkan dari salisin. Asam ini lebih mudah digunakan dan merupakan langkah ideal sebelum sintesis selanjutnya. Next. Obat jantung pertama. Augustin Eugen Haumol pada tahun 1808 sampai 1875 dan Theodor Quevin pada tahun 1806 sampai 1855 memperoleh zat amorf dari daun foxglove yang merupakan sebutan dari digitaline karena mereka yakin itu adalah alkaloid lain. Faktanya, itu adalah zat kompleks yang mengandung gula tertentu. Pada tahun 1867, apoteker Prancis lainnya, Claude Adolphe Natifel, mampu memurnikan daun foxglove dan menghasilkan zat efektif dalam bentuk kristal putih. Next.
Pengobatan penyakit hipertensi. Perawatan obat pertama yang berhasil untuk hipertensi diperkenalkan setelah Perang Dunia II. Pada saat itu, para peneliti telah mengetahui bahwa memblokir sistem saraf simpatik dapat menurunkan tekanan darah. Pada tahun 1946, tetratilamonium, obat yang dikenal selama 30 tahun ini untuk memblokir impuls saraf, diperkenalkan sebagai pengobatan untuk hipertensi. Hexametonium, versi perbaikan dari tetratilamonium, tersedia untuk digunakan pada tahun 1951. Penurun kanan ini efektif lainnya, hidralazin, yang dihasilkan dari pencarian senyawa anti malaria, dialihkan ke pengobatan hipertensi ketika ditemukan tidak memiliki aktivitas anti malaria, tetapi untuk menurunkan tekanan darah dan meningkatkan aliran darah ginjal. Anestesi umum dan lokal. Dokter gigi mengatur langkah di bidang analgesia. Mereka menjadi akrab dengan dietil ether atau biasa disebut sulfur ether dan dinitrogen oksida. Mereka berada dalam bentuk permanen dengan rasa sakit pada pasien yang mengeluh. Mereka juga menghasilkan rasa sakit melalui operasi yang tidak adil atau dikontrol dengan buruk. Teknik dan keamanan anestesi akan ditingkatkan. Meskipun ether adalah agen yang menarik, obat lain dengan cepat sedang diuji. Di antaranya adalah chloroform, diperkenalkan ke dalam operasi kedokteran kandungan Skotlandia James Simpson pada tahun 1811 hingga 1870. Karena ether mudah terbakar, chloroform lebih aman dari sudut pandang ini. Next. Obat antipilepsi. Setelah diperkenalkan sebagai obat hipnotis, fenobarbital ditemukan sebagai obat antipilepsi yang sangat baik. Secara historis, agen yang diperkenalkan untuk pengobatan epilepsi juga telah beralih ke indikasi psikiatri. Obat anti-epilepsi generasi pertama asli garam bromida yang muncul pada tahun 1857 juga dikenal karena penenangnya properti. Next. Melawan mikroba. Dalam lingkungan ini, teori mikroba banyak penyakit merupakan ciri khas kedokteran abad ke-19. Teori bahwa penyakit menular disebabkan oleh agen yang tidak terlihat memberikan peluang untuk banyak kemajuan. Laboratorium mengambil tempat yang semestinya ketika mikroskop, perwarnaan preparat, dan sterilisasi terjadian untuk penemuan-penemuan baru. Sebagai contoh, Escherichia coli ditemukan pada tahun 1879 dan menjadi contoh sempurna dari bakteri aman yang mudah tumbuh untuk praktik laboratorium. Next. Sulfonamida. Terobosan itu datang dari sisi yang tak terduga dari bidang ilmiah, industri perwarna. Pada tahun 1865, Friedrich Engelhorn pada tahun 1821 hingga 1902 mendirikan Badesich Anilin and Soda Fabrik AG atau BASF, perusahaan memproduksi pewarna dan prekursor tar batubara, mendapatkan posisi terdepan di perwarna dunia pasar hanya dalam beberapa dekade. Permintaan pewarna kuat mencerminkan pertumbuhan penduduk yang melonjak, diimbangi oleh industri tekstil. Produk pertama BASF termasuk perwarna anilin. Antibiotik. Tahun 1930 juga merupakan awal dari babak baru era baru ini, yaitu lahirnya pengobatan antibiotik. Antibiotik pertama yang pernah digunakan adalah gramicidin. Antibiotik alami pertama diekstraksi dari bakteri tanah. Pada tahun 1944, Benjamin M. Duggar pada tahun 1872 sampai 1956, seorang profesor di University of Wisconsin dan konsultasi untuk Lederle mengisolasi chlortetrasilane dari Streptomyces aureofaciens. Chlortetrasilane juga disebut auromycin, adalah antibiotik tetrasiklin pertama dan antibiotik spektrum luar pertama. Next.
AIDS, penyakit yang muncul. Penyakit ini awalnya disebut Gay-related immune deficiency. Dalam setahun, gejala serupa muncul pada sekelompok demografis lainnya, terutama penderita hemofilia dan penggunaan obat-obat intravena. CDC mengganti nama penyakit Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS. Pada tahun 1983, CDC ini telah mencatat sekitar 3.000 kasus wabah baru ini. Prospek pasien AIDS tidak bagus, hampir setengahnya sudah meninggal dunia. 20 tahun kemudian, lebih dari 30 juta kasus diperkirakan di seluruh dunia. Obat pertama yang diperkenalkan untuk mengobati penyakit ini adalah AZT atau azithromycin AZT, analog timidin. Next. Obat untuk gangguan endokrin. Beberapa terobosan penting dalam pengobatan metabolik dibuat pada tahun 1980-an, tetapi ini adalah pengecualian daripada kejadian biasa. Pada tahun 1891, myxedema diobati dengan suntikan tiroid domba. Jika insulin merevolusi pengobatan diabetes mellitus, penemuan kortison adalah revolusi lain dalam manajemen inflamasi dan artritis. Penemuan kortikosteroid sebagai terapi dapat dikaitkan dengan Thomas Edison pada tahun 1793 sampai 1860 yang membuat hubungan antara kelenjar adrenal dan penyakit langka Addison pada tahun 1855. Next. Obat pikiran. Perawatan psikiatri modern diperkenalkan pada tahun 1948 ketika litium karbonat ditemukan sebagai pengobatan untuk mania oleh psikiater Australia John F. Cade. Jenis antidepresan ini ampuh. Inhibitor monoamin oksidase atau MAOI dikembangkan pada 1950-an. Obat ini bekerja dengan menghalangi aksi enzim tertentu di otak atau oksidase yang memecah neurotransmitter. Next. Obat untuk imunosupresi. Glukokortikoid mengarahkan aktivitas imunosupresif dan antiinflamasi, terutama dengan menghambat ekspresi gen untuk interleukin 2 dan mediator lainnya. Setelah tahun 1950-an dan 1960-an, ketika kortikosteroid diusulkan untuk mencegah penolakan organ, pada transplantasi ginjal, pembedahan memasuki era baru optimisme yang ditandai dengan peningkatan tingkat kelangsungan hidup allograft ketika tipe jaringan dan obat imunosupresi baru seperti cyclosporin A diperkenalkan. Next. Kimia terhadap kanker. Sejak penggunaan Podophyllum di Cina kuno, banyak turunan nabati dari tanaman ini digunakan dalam kemoterapi kanker. 2 glikosida diekstraksi dari Podophyllum untuk menyiapkan turunan semisintetik podophyllotoksin, etoposид, dan teniposид. Penggunaan klinis Taxol termasuk banyak tumor padat dengan hasil terbaik pada kanker ovarium dan payudara. Ekstraksi Taxol dari kulit pohon yew cukup sulit. 3 pohon diperlukan untuk 1 gram obat atau 1 siklus kemoterapi. Kesulitan ini telah mendorong pengejaran produksi semisintetik. Strateginya termasuk segera meningkatkan jumlah Taxol yang berasal dari yew bark dan membangun program penelitian yang luas untuk mengevaluasi opsi sumber alternatif dan keyakinan komersialnya. Next. Dari genetik ke teknologi DNA. Pada tahun 1935, George W. Bethel pada tahun 1903 sampai 1989 sebelum bekerja sama dengan Edward L. Tatum pada tahun 1909 sampai 1975. Mulai mempelajari perkembangan pigmen mata di Drosophila dengan Boris Abruzzi pada tahun 1901 sampai 1979. Setelah menghasilkan mutan dari Neurosopia crassa,
cetakan roti dengan radiasi dan mencari fenotip yang menarik. Mereka menyimpulkan dalam laporan tahun 1940 bahwa setiap gen menghasilkan enzim tunggal yang juga disebut konsep gen tunggal, enzim tunggal. Next. Yang kedua, PPT yang kedua membahas tentang sejarah singkat obat-obatan. Obat didefinisikan sebagai barang uang dimaksudkan untuk digunakan dalam diagnosis, penyembuhan, pengurangan, pengobatan, atau pencegahan penyakit pada manusia atau hewan. Penemuan obat permata kemungkinan besar ditemukan melalui kecelakaan dan pengamatan. Ketika manusia purba mencoba berbagai zat tumbuhan, hewan, dan mineral, mereka menyadari bahwa beberapa zat menghasilkan efek tertentu. Mereka kemudian dapat menggunakan zat tersebut dan mereka mewariskan pengetahuan tentang obat dari generasi ke generasi. Catatan awal obat alami. Dengan perkembangan menulis dan kemampuan merekam pengetahuan, informasi yang diturunkan dari generasi ke generasi diperluas mencakup pengetahuan terorganisir tentang zat obat. Catatan awal menunjukkan bahwa penggunaan obat-obatan seperti jamu, bubuk, dan tapal memiliki tempat dalam agama dan mistisme serta obat-obatan. Next. Next. Obat di abad tengah. Selama abad pertengahan, banyak penekanan ditempatkan pada menggabungkan beberapa bahan dalam obat-obatan, sehingga mereka dapat digunakan untuk penyakit apapun. Abad pertengahan menghasilkan sedikit kemajuan di bidang farmasi. Namun, selama ini orang-orang Arab berkontribusi pada pengetahuan obat dengan mencatat informasi baru tentang persiapan mentah, tukar tambah obat-obatan, dan rempah-rempah. Beberapa di antaranya juga dianggap memiliki khasiat obat berlanjut sepanjang abad pertengahan. Next. Farmasi di awal waktu modern. Pada tahun 1498, farmakope resmi pertama diterbitkan di Florence, Italia. Tujuannya adalah untuk menyediakan sumber standar farmasi yang seragam. Pada saat itu, apoteker mirip dengan apoteker modern, menyiapkan dan menjual bahan obat. Penemuan obat usia modern. Selama tahun ke tahun kolonial di Amerika, layanan farmasi dan medis disediakan oleh gubernur, pemimpin agama, dan pendidikan. Orang-orang menggunakan obat-obatan impor serta obat-obatan yang berasal dari tanaman lokal. Setelah tahun 1950, eksplorasi ilmiah dalam industri obat hewan mulai meningkat dan meskipun faktor ekonomi dan sosial masih berkontribusi terhadap kemajuan yang lebih lambat di bidang ini. Pertumbuhan signifikan telah terjadi selama 20 abad dan ke-21 abad. Perubahan luar biasa telah terjadi dalam produksi dan penggunaan obat-obat manusia dan hewan. Oke, terima kasih presentasi dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.